Halo, jumpa lagi rekan hotelier dan pelaku praktisi pariwisata dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan selalu sukses dalam menggapai karir-karir Anda di dunia hospitality. Ya, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi satu materi penting seputar revenue management hotel, yaitu strategi menyusun harga kamar hotel di platform OTA tanpa menggerus net rate, yaitu berapa yang diterima oleh hotel. Ya, kalau bicara OTA, ini ibaratnya dua sisi mata uang. Di satu sisi dapat memperluas jangkauan market dan memudahkan tamu untuk booking. Tapi di sisi lain juga seperti komisi yang tinggi dan biaya tambahan, diskon tambahan, ya, bisa menggerus profit hotel hingga 40% ya. Nah, kunci suksesnya adalah bagaimana sih menemukan keseimbangan harga yang diterima oleh hotel, juga harga yang dapat dibayar oleh para tamu, ya. Jadi tamu juga akan melihat dari sisi preferensi harga, ya, kualitas layanan dan lain-lain, ya. Biasanya dapat ditemukan di online travel agent. Nah, mengapa harga OTA harus diatur strategis? Nah, pertanyaan ini sangat perlu pembedahan yang sangat dalam. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa di subscribe channel ini untuk mendapatkan insight yang lebih luas lagi. Nah, kembali, tadi sudah dikatakan bahwa kenapa perlu diatur. Ada beberapa masalah umum yang sering timbul di dunia revenue management dalam hal pengaturan harga kamar di OTA. Ya, yang pertama, poin pertama yaitu komisi OTA itu atau online travel agent ini, platform OTA ini memang sangat tinggi ya. Ada yang 18%, ada yang 19%, ada yang 22% per bookingan. Nah, ini otomatis harus diatur bagaimana nanti harga yang sudah diterima hotel itu bisa artinya bisa menutup dari biaya-biaya operasional di room dan sebagainya. Yang kedua, diskon yang berlebihan juga ya, ketika nanti diberikan diskon untuk merangsang minat wisatawan atau tamu booking di hotel atau properti Anda. Jika berlebihan, average daily rate ini akan jeblok ya. Kalau berlebihan artinya ADR-nya atau ARR yang diterima itu jadi lebih kecil ya, apalagi kalau banyak diskon ya. Nah, kemudian ada poin yang ketiga adalah ya konflik harga dengan channel langsung atau website hotel atau web booking hotel itu sendiri ya. Ini akan terjadi sebuah benturan sebetulnya. Sisi lain, kalau kita mengimprove ya atau mengembangkan booking online via website, ini sangat bagus sekali karena memang per bookingnya cukup rendah. Di sisi lain, kalau tamu melakukan booking melewati OTA itu memang ada cost yang harus dibayar lebih besar daripada website. Nah, ini perlu diatur sebuah keseimbangan. Ya, dampaknya adalah gross profit akan turun ya. Ketergantungan pada OTA makin besar. Nah, ini ya. Dalam arti begini. Tadi sudah dikatakan bahwa kalau diskon banyak nanti ADR-nya atau ARR-nya memang akan lebih kecil. Karena kemarin sudah kita bahas salah satu KPI itu bagaimana menyeimbangkan antara tingkat okupansi dan harga rata-rata harian. Ya, dua sisi ini yang harus diseimbangkan dalam konteks revenue management. Nah, pasti kalau ini masalah-masalah ini tidak diatasi, poin yang tadi itu dampaknya gross profit hotel akan turun, GOP-nya, dan hotel akan semakin ketergantungan terhadap OTA. Artinya di sini peran ya tim sales and marketing ya di dalamnya juga nantinya akan dipertanyakan ya. Karena kalau bicara terus menjual di OTA, otomatis tadi posisi tawar hotel itu menjadi semakin turun sebetulnya kalau kita gali. Kenapa? Karena banyak juga hotel yang memang brandingnya bagus ya, karena dibantu, di boosting oleh
platform OTA ya. Bahkan ada yang salesnya hotel itu 75% itu dari OTA dan sisanya itu dari offline marketing ya dan sebagainya. Nah, ini menjadi pertanyaan apakah itu baik atau buruk ya. Tergantung bagaimana melihat persepsi, bagaimana manajemen goalnya mengatur tadi. Itu ya. Jadi masalah umum yang sering terjadi di dunia perhotelan. Nah, kita perlu tahu juga rekan-rekan bahwa ada komponen-komponen beban di OTA selain tadi komisi ya, komisi yang berbeda-beda ya. Nah, seperti halnya beberapa OTA ada yang menerapkan ketika tamu melakukan login, ada namanya login discount ya. Misalnya 10% untuk pengguna pertama ya. Ada juga nanti loyalty diskon, ada member diskon dan sebagainya ya. Itu ya. Kemudian yang kedua, ada komponen lain juga biasanya yang ditetapkan oleh salah satu OTA tentang platform diskon ya. Apakah itu ketika tamu booking lewat mobile, lewat Android, lewat iOS, desktop ya. Itu biasanya akan menetapkan namanya platform diskon, ada 5%, ada yang 10%. Malah ada OTA yang membatasi paling rendah itu di 10%. Nah, ini ya. Berarti harus diakumulasi nanti dengan promo lainnya. Kemudian produk diskon, misalnya nanti ada weekdays deal ya, kemudian holiday season ya, early bird ya, paket liburan. Nah, itu ada beban-beban diskon ya yang mungkin sebagai beban promo ya. Nah, tadi ada loyalty diskon, member OTA yang sudah sering melakukan transaksi lewat OTA, itu ada namanya loyalty diskon, artinya diskon tambahan kepada customer yang loyal tersebut. Nah, ada juga OTA yang menerapkan namanya property protection fee. Memang nilainya tidak cukup tinggi ya. Ada yang 5.000 per booking, ada yang 10 dan sebagainya. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan agar nanti ketika menyusun harga itu cukup tepat ya. Jadi total diskon tambahan itu kalau dihitung bisa sampai 10-15% di luar komisi. Nah, berarti kalau misalnya ada komisinya misalnya 22% atau 20%, ada diskon-diskon, ada 3 promo lain, 3 diskon lain ditambahkan dengan rata-rata nilai 10 ya. 10 kali 3, 30 ditambah diskonnya 22 hampir 50% ya. Seperti itu ya. Makanya ketika menetapkan harga di awal ya, di red channel-nya itu harus berapa ya, agar ketika nanti diterima oleh hotel itu cukup untuk menutup biaya operasional ya, untuk cukup dengan ADR yang ditetapkan oleh hotel, seperti itu ya. Nah, ini ada salah satu contoh ya, hitungan sederhana dari sebuah platform OTA ya. Ini promotional channel, misalnya kita ambil 2 tipe room ya. Di room ada deluxe weekdays, ada deluxe weekend, executive weekdays, executive weekend ya. Nah, kemudian kita misalnya di kolom pertama menetapkan rate ya, misalnya di deluxe weekday 800, deluxe weekend 1 juta, executive weekday 1.500.000 misalnya. Di weekendnya 2 juta misalnya ya. Nah, hotel melakukan diskon promo ya. Diskon promo tadi ya, selain yang lain-lain ya, promo. Misalnya ditetapkanlah diskon potongan 10% ya. Maka jika kalau sudah dikurangi dengan diskon promo, contohnya misalnya rate after diskonnya 720.000 misalnya di deluxe weekday, deluxe weekend 900, 1.350 dan 1,8, karena dipotong dulu misalnya ada diskon namanya private sale ya, 10% ya. Nah, ada tambahan lagi setelah diskon itu, promo itu ada namanya channel mobile ya. Channel mobile atau member di sini ya. Jadi kalau tamu-tamu atau wisatawan di era sekarang pasti akan bookingnya lewat mobile ya. Ada juga memang kalau yang dari kantor dengan desktop dan sebagainya ya.
tapi rata-rata dengan mobile. Nah, dari mobile ini si sistem ya memberikan gimmick kepada wisatawan, para tamu yang booking lewat platformnya dengan memberikan sebuah namanya diskon mobile. Rata-rata diterapkan misalnya 10%. Ya, kalau dulu 5%, sekarang saya lihat itu dibatasi sampai 10% paling kecil. Ya, dia sudah dikurangi tuh. Dari 720 nanti dipotong lagi 10%, ya. Maka nanti price display-nya yang muncul di platform OTA yang dilihat sama tamu itu misalnya di 648.000. Ya. Jadi itu yang dilihat sama tamu ketika melakukan searching di platform OTA. Ya, misalnya di kolom pertama adalah weekday, dia booking di weekday, ternyata dia melihat angka 648, padahal dari awal hotel sudah rate setup-nya di 800, berarti sudah kehilangan 20% tuh. Nah, itu ya. Kemudian ini setelah price display, nanti mungkin ditambah dengan tag and service dan sebagainya, tamu dipotonglah nanti komisi sudah dimasukkan 22%, ya, 22%, ya. Karena dipotong komisi 22%, nanti hotel akan menerimanya netto hotelnya hanya 505.400 untuk deluxe weekdays, ya. Deluxe weekend misalnya di 631. Nah, ini yang kolom terakhir ini yang akan diterima oleh hotel. Berarti kalau dihitung, misalnya dari awal rate setup 800, ya di publish rate-nya, kalau ini di setup sebagai rack rate-nya sesuai dengan flyer yang ada di hotel, tanpa ada perubahan, ya akan diterimanya nanti hotel di 505.440, ya. 631, 947, 1,26 dari misalnya 2 juta. Pertanyaannya berapa kehilangannya, ya? 10 tambah 10 tambah 22 hampir 42%. Itu ya. Itu adalah gambaran sederhana perhitungan berapa sih yang diterima dari hotel, ya. Seperti ini, ya. Sampai sini semoga paham, kita lanjutkan. Nah, ada simulasi misal pendapatan bersih hotel tadi net to hotel ini contoh net rate-nya 800.000. Nah, nanti akan dikurangi pajak dan servis 11 dan 88 servis 10%, jadi hampir 168.000, ya. 168.000 dipotong, ya, dikurangi pajak dan payana nantinya, ya, kalau di internalnya. Jadi take home pay ini atau 800.168 di 632.000, ya, untuk hotelnya. Contoh, ya, pendapatan seperti itu, ya. Nah, salah satu hal fatal, ya, kesalahan fatal dan solusinya, ya, dari penetapan harga tersebut banyak kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama, tim revenue management, ya, sales marketing dan manajemen di front office, ya, biasanya ada juga yang menetapkan harga sama di semua OTA. Jadi di sini tidak ada diferensiasi, ya, tidak ada perbedaan sama, padahal memang tiap platform itu punya komisi yang berbeda-beda, ya. Itu harus diperhitungkan, ya. Ada aturan tertentu yang berbeda. Ada yang menetapkan property protection, ada yang tidak juga, hanya di mobile dan sebagainya. Nah, kemudian kesalahan diskon 20% ditambah 25%, potongan 45%. Nah, ini kesalahan hitungan, ya. Bukan seolah-olah seperti itu. Padahal nanti akan berbeda dengan potongan yang langsung diskon besar, ya. Seperti itu. Diskon 20%, komisi 25%, berarti kan ada 45%. Nah, cukup besar juga potongannya akhirnya, ya. Nah, tidak memonitor kompetitor, jadi harganya tidak kompetitif. Jadi ketika menetapkan sebuah harga di platform tersebut, misalnya di weekdays, di weekend, seharusnya tim itu melihat kompetitor, ya, melihat hotel yang sejenis, ya, yang punya tipe kamar dan konsep yang hampir sama di area tersebut, berapa dia menetapkan harganya, ya. Ya, jadi apakah kita akan menetapkan di bawah itu, ya, atau di atas, ya, seperti itu.
Jangan sampai ya jomplang terlalu jauh di bawahnya atau ketinggian juga ya. Kalau jomplang terlalu di bawahnya itu juga kan akan merusak price market sebetulnya ya. Padahal kita punya misalnya jenis kamar yang bagus ya, ada view-nya yang bagus ya, tapi karena memang kita ingin grab tamu lebih banyak, akhirnya menurunkan dengan banyak diskon di bawah harga market sejenis. Nah, itu juga tidak baik ya. Nah, solusinya bisa Anda bisa menggunakan tools RedGain OTA Insight ya untuk lacak harga kompetitor sekitar ya. Kemudian jika bookingan banyak, ya volumenya udah tinggi, hotel kita tinggi, sebetulnya pihak hotel bisa mengajukan kembali negosiasi komisi ke pihak platform ya. Tapi tentunya dengan syarat dan ketentuan yang sangat ketat mungkin ya. Nah, kemudian dari hal-hal tersebut, bagaimana kita menetapkan sebuah strategi mempertahankan profit ya. Yang pertama, net rate strategi ya. Yang harus dipahami adalah bagaimana set harga setelah komisi, misalnya target di 800 net ya. Jadi yang harus diperhitungkan setelah komisi itu harganya berapa, diterima oleh hotel berapa. Itu dulu harusnya ya. Karena kita punya ADR ya, everyday rate ya, berapa sih rata-rata. Yang sampai nanti turun di bawah ADR yang biasa ya. Kemudian menetapkan dengan konsep dynamic pricing ya. Ini yang sudah dibahas konsep dynamic price, yaitu ketika lagi low season kita gunakan bar ke paling tinggi, misal dengan diskon yang cukup besar. Kemudian ketika volume semakin naik dan tingkat hunian semakin tinggi, berarti kita gunakan bar yang lebih kecil dengan diskon juga yang lebih kecil ya. Jadi naikkan harga OTA juga saat high season ya. Ketika high season minimal tidak sama dengan weekend, naikkan berapa persen ya, agar nanti net to hotelnya tidak jeblok ya. Yang ketiga, batasi diskon ya, maksimal misalnya 5% untuk diskon tambahannya ya. Karena nanti 5% juga nanti combine ya, digabungkan dengan promo-promo lainnya. Ketika diakumulasi itu akan cukup tinggi nantinya. Seperti contoh yang tadi ya. Kemudian prioritaskan direct booking ya. Karena harga lebih murah di website hotel ya. Nah, ini sekarang ada fenomena hotel-hotel sudah aware terhadap web bookingnya sendiri. Kalau beberapa tahun yang lalu mungkin website hotel itu bersifat statis ya, hanya untuk display room dan sebagainya, informasi yang statis untuk tamu. Tapi sekarang sudah mulai aware tetap terhadap web booking ya, sistem web booking di mana ini juga menjadi alat mengkonversi tamu-tamu yang dari OTI bisa untuk direct booking di channelnya hotel tersebut lewat platform, lewat softwarenya web booking hotel, di mana si hotel memberikan komisi payment gateway lebih murah kepada tamu dan lebih cepat dan lebih lebih kecil ya diskonnya, tapi tidak akan dipotong oleh komisi ya, karena mungkin itu hanyalah sebagai promo dari hotel terhadap para tamu yang booking di webnya, seperti itu. Nah, bisa juga menetapkan paket value added ya, nilai-nilai tambahan ya, nilai tambahan servis yang diberikan kepada tamu ya. Alih-alih memberikan diskon, lebih baik misalnya memberikan sarapan gratis ya, welcome dinner atau bagaimanapun ya, tambahan-tambahan yang sifatnya lebih kepada produk ya dan layanan daripada potongan-potongan harga seperti itu ya. Nah, itu ya. Jadi kata kuncinya bahwa kita boleh disimpulkan harga di OTA harus di markup misalnya. Jadi sebelum menetapkan tadi di red channel, dari rack rate yang sudah ada, dari publish rate yang sudah ada, Anda bisa menetapkan di markup dulu misalnya di rata-rata 25-30% ya, untuk menutup komisi dan diskon, pajak dan sebagainya ya, agar nanti yang diterima hotelnya itu tidak terlalu jauh dengan ADR yang biasa ditetapkan oleh hotel itu. Nah, net rate ya adalah kuncinya. Jadi selalu hitung take home pay, bukan harga jual.
Berapa take home pay di sini artinya berapa yang diterima oleh hotel. Hotel receipt-nya berapa. Itu ya. Bukan harga jualnya kita jual berapa, tapi ketika harga jual tinggi, tepu diskonnya tinggi, akhirnya net rate net rate yang diterima oleh hotel ya, net to hotelnya malah kecil ya, jauh di bawah ADR rata-rata ya. Itu juga tidak baik bagi stabilitas revenue di hotel tersebut ya. Baik ya, itu mungkin ya sebagai sebuah kesimpulan. Terima kasih atas perhatian. Sampai ketemu di materi-materi selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.